Bara adalah seorang mantan preman sekolah yang akan pindah ke sekolah yang baru. Alasannya karena dalam 1 bulan lagi, ayah Bara bakalan menikah dengan wanita lain karena istri lamanya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Hingga keesokan harinya, Bara dan ayahnya menghampiri sebuah restoran untuk menunggu kedatangan calon istri dan anak-anak perempuannya. Tapi karena Bara akan bertemu dengan keluarga yang baru, Bara pun memutuskan untuk mencuci muka demi menghilangkan rasa gugup yang dia miliki. Tetapi pas Bara masuk ke toilet, 鍵が外れやすくなっています。ちょっと待ってくれ。 untungnya ketika salah paham akan terjadi, datanglah ayah Bara yang segera menenangkan situasi. Kemudian ayah Bara mengajak Bara berkenalan dengan Mio dan Maria, dan mulai hari ini mereka akan menjadi adik perempuan Bara, ya karena sebentar lagi ayah Bara akan menikah dengan ibu Mio. Setelah pertemuan singkat itu, Bara pun harus menerima fakta kalau gadis yang telah menampar Bara tadi akan menjadi adik perempuan Bara pada kehidupan barunya. そうなんだ。 Namun ketika di siang hari, pas Bara dan Mio lagi mencari perabotan di toko terdekat untuk rumah baru mereka, datanglah beberapa preman nakal yang tertarik karena kecantikan Mio. Untungnya, karena Bara ini merupakan mantan preman sekolah, Bara memiliki nyali untuk menghalau mereka, kemudian kabur secepat mungkin. Sebelum mereka pulang ke rumah, Bara pengen mengajak Mio ke tempat yang indah, tempat yang Bara temukan saat pertama kali pindah ke kota tersebut. Setelah itu, Bara pun mencoba untuk lebih akrab dengan Mio karena mereka akan segera menjalin hubungan persaudaraan. Lantaran jika mereka tidak menjadi kakak beradik yang akrab, maka orang tua mereka mungkin akan sangat bersedih. Saat kembali ke rumah, Bara melihat ayahnya yang sedang terburu-buru karena sang ayah pengen ke luar negeri untuk menyelesaikan pekerjaan freelance yang harus dia kerjakan. Dan saat ini, Bara mesti merawat kedua adiknya selama 3 minggu sampai ayah Bara kembali dari pekerjaannya. Lah anehnya, ketika ayah Bara pergi, sikap Mio dan Maria tiba-tiba berubah sampai Bara pun mengira kalau mereka mungkin merasa tidak nyaman ketika bersama dengan Bara. Namun secara tiba-tiba, Maria berubah menjadi sukubus dan menyuruh Bara untuk segera pergi meninggalkan rumah itu. Kemudian, Maria pun menjelaskan bahwa saat ini, Mio ternyata merupakan calon Raja Iblis yang baru dan mereka akan menjadikan rumah Bara sebagai markas iblis ketika mereka pergi ke dunia manusia. Setelah itu, Maria menggunakan sihir penghilang ingatan kepada Bara agar Bara dapat meninggalkan rumah mereka tanpa mengingat kejadian apapun. Tapi siapa sangka, sihir penghapus itu tidak mempan kepada Bara karena Bara juga ternyata bukanlah manusia biasa. Dan rupanya, Bara dan sang ayah sebenarnya merupakan keturunan pahlawan yang selama ini telah menjadi musuh bebuyutan dari para iblis. Lalu karena mereka telah berbohong, Bara segera mengusir mereka secepat mungkin lantaran mereka hanya memanfaatkan perasaan ayah Bara. Setelah itu, Bara pun melapor kepada ayahnya tentang apa yang telah terjadi dengan keluarga baru mereka. Namun, ayah Bara malah tidak terkejut karena sang ayah sebenarnya telah mengetahui hal itu. Kemudian, ayah Bara pun menjelaskan bahwa 3 tahun yang lalu, ayah Mio yang merupakan Raja Iblis telah dikhianati sama seorang iblis bengis yang saat ini telah merebut tahta Raja Iblis secara tidak sah. Oleh sebab itu, ayah Bara pun ingin melindungi Mio karena pasti Mio akan diincar sama Raja Iblis yang palsu. Dan kalau sampai Mio terbunuh sama mereka, maka kestabilan bumi bakalan hancur karena bumi sangat membutuhkan iblis untuk menyeimbangkan ekosistem. Setelah itu, sang ayah pun menyuruh Bara untuk pergi mencari mereka karena para iblis saat ini mungkin sedang mengincar Mio. Sementara itu, ketika Mio dan Maria akan pergi mencari tempat tinggal yang baru, secara tiba-tiba datanglah beberapa monster iblis mengerikan yang datang untuk menghabisi Mio. Untungnya, sebelum dia terjatuh karena serangan dari monster, datanglah Bara yang berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan Mio dari para monster. 神もいると。 Saat kembali ke rumah, Maria pun lantas bertanya kepada Bara tentang alasan Bara yang menyelamatkan pembohong seperti mereka.
Mendengar hal itu, Bara pun lantas menjelaskan kalau dia telah mendengarkan semua dari ayahnya tentang masalah Mio yang sedang diincar sama si Raja Iblis palsu. Sementara di kamarnya, Mio pun masih merasa sangat bingung dengan Bara yang malah menolong pembohong seperti mereka. Tak lama dari itu, datanglah Maria mengatakan jika Mio tidak perlu khawatir karena Bara telah mengatakan kalau dia saat ini berniat untuk melindungi mereka. Dan kebetulan karena malam ini lagi bulan purnama, Maria pun mengajak Mio untuk pergi menjalin kontrak sihir dengan Bara, di mana pada kontrak tersebut Bara bakalan menjadi pelayan Mio, ya agar Bara dapat dengan mudah merasakan tanda bahaya ketika Mio kembali diincar sama para Raja Iblis yang palsu. Jadi pada kontrak tersebut, mereka pun harus mencium tanda yang muncul di tangan mereka, sebuah tanda yang hanya sekali muncul ketika bulan purnama tiba. Akan tetapi, karena mereka malah malu-malu, mereka malah tidak mencium tanda tersebut yang membuat Maria malah menjadi sangat kesal dengan mereka. Karena jika mereka terlambat menciumnya, maka Bara dan Mio akan terkena kutukan sihir akibat mereka melanggar peraturannya. Dan secara tiba-tiba, lambang sihir perlahan muncul di leher Mio bersamaan dengan efek panas yang muncul di sekujur tubuhnya. 早く自分からバサラさんに忠誠を誓うと思います。 Melihat hal itu, Maria pun menjadi sangat panik karena kutukan telah menyebar ke dalam tubuh Mio. Panik, Maria pun menjelaskan bahwa untuk menghilangkan efek dari kutukan tersebut, maka Bara harus mengelus tubuh Mio secepat mungkin sampai tubuh Mio kembali normal seperti semula. お兄ちゃん Setelah ritual selesai, Mio pun lantas menyeret Maria karena Maria telah membuat Mio terkena kutukan dari ritual bulan purnama. Dan pada keesokan hari, Mio akan mengajak Bara bersekolah di hari pertama karena Bara kan merupakan murid pindahan pada sekolah Mio. Di kelas, Bara pun memperkenalkan dirinya kepada para murid, berharap jika dia dapat menjadi teman baik kepada mereka. Kemudian wali kelas memberikan perintah kepada murid bernama Yuki untuk pergi menemani Bara melihat beberapa halaman sekolah. Tapi pas wali kelas pergi, Yuki tiba-tiba memeluk Bara dan mengatakan jika dia akhirnya bertemu dengan Bara lagi. Karena ternyata Yuki merupakan teman masa kecil Bara yang berasal dari desa pahlawan di pegunungan tinggi. Tahu-taunya Mio malah merasa cemburu dan mengatakan jika Yuki harus menjaga jarak dari abangnya. Saat mendengar hal itu, suasana kelas menjadi sangat kacau karena para murid gak menyangka kalau Bara merupakan abang dari gadis paling populer di sekolah mereka, yaitu Mio. Beberapa jam kemudian, pas jam istirahat tiba, datanglah seorang pria bernama Hiro yang datang untuk berteman dengan Bara. Kemudian, Hiro mengajak Bara ke atap sekolah agar mereka dapat menikmati makan siang dengan nyaman dan tentram. Setelah itu, Hiro pun menjelaskan kepada Bara jika Mio merupakan gadis paling populer di sekolah mereka. Makanya pas mereka tahu kalau Hiro tinggal bersama dengan Mio, para murid pun menjadi sangat kesal dan sangat merasa iri kepada Bara. 人って天 Tapi pas Bara pengen pulang bersama Mio di sore hari, Yuki lantas pergi memanggil Bara karena ada beberapa hal yang pengen dia bicarakan kepada Bara. Dan ternyata Yuki pengen membahas hal tentang Mio karena Yuki telah mengetahui siapa Mio sebenarnya. Pada perbincangan itu, Yuki pengen menyuruh Bara untuk menjauhi Mio karena Mio akan segera menjadi incaran dari para pahlawan. Lantaran seperti yang diketahui, kalau para pahlawan dan para iblis akan tetap menjadi musuh selamanya. Tak lupa, Yuki juga pengen Bara kembali menjadi pahlawan karena mereka sangat membutuhkan kekuatan Bara yang luar biasa. Sayangnya, Bara pun lantas menolak hal itu karena Bara tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu. Lantaran beberapa tahun yang lalu, Bara pernah menghancurkan desa pahlawan akibat kekuatan Bara yang lepas kendali. Dan saat ini, Bara hanya pengen melindungi Mio sesuai dengan apa yang telah ayahnya perintahkan kepada Bara. Tapi meskipun Bara telah menolak Yuki, Yuki akan tetap berjuang agar dia dapat memisahkan Mio dari Bara. たとえバサラあなたに Namun saat Bara kembali, Maria pun langsung memberikan tuduhan kepada Bara kalau Bara telah berkencan dan meninggalkan mereka.
Mendengar hal itu, Bara pun lantas membantahnya karena itu hanyalah pertemuan antara teman lama dan bukan merupakan kencan yang seperti mereka pikirkan. Tapi pas Bara pengen mandi pada malam hari, Bara menjadi sangat terkejut dengan kedatangan Mio dan Maria yang tahu-taunya pengen mengganggu dirinya. Kemudian Maria pun menjelaskan kalau saat ini mereka bakalan menggoda Bara sampai kering sebagai hukuman karena Bara telah pergi berkencan dan meninggalkan mereka. Keesokan harinya, di saat Mio lagi memperhatikan Bara, Mio pun gak sengaja melihat gerak-gerik Yuki yang terlihat pengen kembali mendekati Bara. Akibatnya, lambang kutukan Mio pun mulai bereaksi karena perasaan Mio menjadi tidak stabil ketika melihat Yuki yang perlahan mendekati Bara. Melihat hal itu, Bara pun segera mengantar Mio pada ruang UKS agar Mio bisa mendapatkan pertolongan dari guru kesehatan bernama Chisa. Namun karena waktu pulang telah tiba, Chisa lantas memberikan kunci kepada Bara karena Chisa pengen segera pulang dari pekerjaannya. Dan karena saat ini kondisi Mio kurang stabil, Bara pun mutusin untuk merawat Mio meskipun mereka harus menginap di sekolah pada malam hari. Di luar, ketika Bara lagi mencari angin, datanglah Hiro yang datang untuk mengatakan sesuatu kepada Bara. Hiro pun mengatakan kalau Yuki saat ini sedang pergi menjenguk Mio karena Yuki merasa khawatir kepada Mio. Tapi pas ngedengerin hal itu, Bara menjadi sangat panik karena dia kembali teringat dengan perkataan Yuki beberapa waktu yang lalu di mana Yuki pengen memisahkan Bara dari Mio. Sementara di lain sisi, Yuki ternyata telah mengajak Mio ke atap sekolah untuk menghabisi Mio demi memisahkan Mio dan Bara. Lalu dengan menggunakan pedang sucinya, Yuki menyerang Mio dengan sangat brutal demi menghabisi orang yang telah merebut teman lamanya. Untung aja ketika pertahanan Mio akan segera dihancurkan sedikit lagi, datanglah Bara yang berhasil menemukan mereka dengan menggunakan kontrak sihir yang terhubung dengan Mio. Namun pas Bara pengen menghentikan pertarungan mereka, dari sisi lain, datanglah utusan Raja Iblis bernama Lars yang datang untuk menangkap Mio. Tapi ketika dia pengen menangkap Mio, Bara pun lantas mendorong Mio dan malah dia yang terkena serangan itu. Melihat Bara yang pingsan karena serangan dari Lars, Yuki pun menjadi sangat murka lalu pergi mengejar Lars yang telah menyerang Bara. Untungnya, luka yang Bara terima cuma goresan biasa dan Bara tuh gak bakalan mati karena goresan sekecil itu. Di saat yang sama, Maria nggak sengaja melihat beberapa bekas luka di tubuh Bara yang membuat Maria pun lantas bertanya tentang seberapa kuat si Bara sebenarnya. Dan Bara pun menjelaskan bahwa semenjak masih kecil, Bara telah dibesarkan pada desa pahlawan yang suka memberikan pelatihan ekstrim kepada setiap calon pahlawan. Sayangnya pada suatu hari, Bara malah kena usir dari desa tersebut karena kekuatan Bara yang lepas kendali sampai dia menghancurkan separuh desa. Namun pas Maria pengen mengajak Mio makan malam bersama, Maria pun menjadi sangat terkejut melihat Mio yang telah menghilang dari kamarnya. Ternyata Mio lagi bertemu dengan Lars pada hutan yang sepi karena Mio pengen membalas serangan Lars kepada Bara. Tapi pas Mio pengen menyerang Lars dengan serangan apinya, Lars seketika memperlihatkan kekuatannya kepada Mio yang langsung bikin Mio kena mental karena dikasih paham sama Lars. Dan sebenarnya Lars udah malas banget untuk bertarung karena istrinya lagi nunggu Lars di rumah. Sebagai gantinya, Lars memberikan tawaran kepada Mio, di mana jika Mio menyerahkan dirinya saat ini, maka Lars nggak bakalan mengganggu kehidupan Bara dan teman-temannya lagi. Namun pas Mio pengen menerima kesepakatan itu, datanglah Yuki yang datang karena pengen menyelamatkan Mio. Melihat hal itu, tentunya Mio lantas bertanya bahwa kenapa Yuki menyelamatkan iblis seperti Mio. Dan Yuki pun menjelaskan kalau dia harus menyelamatkan Mio karena Yuki tidak pengen melihat Bara nantinya kehilangan senyumannya lagi. Ya lantaran seperti yang diketahui kalau Bara saat ini pengen menjaga Mio karena Mio telah menjadi keluarganya. Melihat kedatangan Yuki, Lars menjadi sangat kesal dan segera menyerang Yuki dengan Void penghancur.
Dan karena nggak pengen menghabiskan waktu, Lars kemudian menciptakan Void yang lebih besar untuk mengalahkan Yuki dalam satu serangan. Tapi pas Void tersebut akan mengenai Yuki, datanglah Bara yang datang setelah mencari Mio dengan menggunakan kontrak mereka. Setelah menangkis serangan yang Lars berikan, Bara kemudian menyerang Lars dengan kecepatan tinggi agar dia bisa memberikan ruang kepada Maria supaya Maria dapat memberikan serangan kejutan kepada Lars. Dengan pukulan Maria yang berhasil melemahkan pertahanan Lars, Bara lantas memanfaatkan waktu tersebut untuk menyerang Lars secara bertubi-tubi. Tahu-taunya Lars masih punya serangan cadangan yang berhasil menyerang Bara tanpa sempat Bara menghindari. Melihat Lars yang kena double kill, kondisi mental Mio menjadi tidak stabil dan Mio akhirnya membangkitkan kekuatan Raja Iblis akibat perasaan murka pas ngelihat Bara yang terluka. Namun ketika Mio akan melepaskan ledakan yang dahsyat, Bara pun segera menahannya, mengatakan kalau Mio nggak perlu melakukan hal ini. Kemudian dengan menggunakan pedang mistis yang Bara miliki, Bara lantas menyerap kekuatan dari tubuh Mio untuk mencegah ledakan besar yang bakalan menghancurin kota. Setelah selamat dari pertarungan dengan Lars kemarin, Bara pun segera pergi menemui Hiro karena Bara telah mengetahui kalau Hiro merupakan Lars yang sedang menyamar. Mendengar hal itu, Hiro pun menjadi sangat terkejut, gak menyangka jika penyamarannya akan terbongkar secepat ini. Tetapi saat ini, Bara tidak berniat untuk bertarung dengan Hiro, dan Bara hanya pengen memberikan kesepakatan dengan Hiro. Jadi pada kesepakatan itu, Bara pengen menyuruh Hiro untuk kembali mengawasi Mio lagi, agar Hiro tidak dihukum karena gagal mendapatkan Mio. Dan jika Hiro melanggar kesepakatan itu, maka Bara akan mengirimkan rekaman pertempuran kemarin kepada Raja Iblis agar Hiro mendapatkan hukuman karena telah gagal mendapatkan Mio. Setelah insiden tersebut, kehidupan Bara kembali seperti biasa, di mana Bara akan menjalani kehidupan barunya bersama dua gadis iseng yang telah menjadi adik tirinya. Dan pada siang hari, Bara kembali bertemu dengan Hiro, karena Hiro nampaknya pengen mentraktir Wagyu A100 kepada Bara, ya lantaran saat ini, Hiro mesti bersikap baik kepada Bara, agar Bara nggak ngelaporin kegagalannya kepada sang Raja Iblis yang palsu. Tapi pas mereka lagi makan dengan nikmat di sana, Bara menjadi sangat terkejut melihat Guru Chisato yang tiba-tiba datang dan menghampirinya. Ternyata, Chisato hanya pengen menanyakan kabar Bara karena Chisato lagi diberikan tugas sama si ayah Bara untuk mengawasi Bara selama kepergiannya. Kemudian, Chisato pun menjelaskan kepada Bara jika dia merupakan bestie dari ibu Bara yang telah meninggal saat Bara itu masih kecil. Hingga setelah makan siang telah selesai, Chisato pengen mengajak Bara untuk pulang bersama sembari membahas pengalaman Bara di sekolah barunya. Namun secara tiba-tiba, setelah itu, Chisato pun menjelaskan kepada Bara jika dia sangat merasa khawatir dengan kehidupan Bara saat ini yang mesti hidup bersama dengan keluarga tiri yang baru. Dan sebelum mereka berpisah, Chisato memberikan kecupan di dahi Bara, kemudian memberikan beberapa doa untuk menyertai kehidupan Bara. Pas kembali ke rumah, Maria pun ingin memberikan sebuah tips yang luar biasa agar Bara dapat memberikan elusan yang nikmat untuk Mio demi mencegah kutukan Mio pas lagi aktif. Jadi pada cara tersebut, Maria menyuruh Bara untuk memainkan game Skibidi agar Bara dapat mempelajari teknik elusan yang sangat nikmat di sana. Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat beberapa tentara pahlawan yang nampaknya mulai membasmi para iblis di kota tersebut. Dan saat ini, mereka pun berniat untuk mencari Bara setelah mengetahui jika Bara telah melindungi iblis bernama Mio. Di keesokan pagi, ketika Bara sedang menunggu Hiro, datanglah Yuki yang nampaknya pengen berbicara dengan Bara. Ternyata Yuki pengen mengajak Bara berkencan di kota karena Yuki pengen membelikan beberapa kostum baru. Merasa nggak tega, Bara pun terpaksa menerima kencan itu karena Bara nggak pengen menyakiti perasaan teman lamanya. Akhirnya pada esok pagi, Bara akan mengantar Yuki ke mall terdekat sembari menikmati kencan pertama mereka.
Tapi tak lama dari itu, Mio pun segera menciduk Bara dan Yuki setelah mendengarkan kabar kencan mereka dari teman-teman kelas yang ada. Dan agar tidak terjadi pertengkaran, Bara pun menyuruh mereka untuk saling berdamai, kemudian mengajak mereka untuk berkencan bersama aja. Namun saat mereka akan kembali pulang, Bara pun menjadi sangat terkejut karena Yuki telah menghilang dari pandangan mereka. Tapi setelah mereka menunggu cukup lama, yang datang bukanlah Yuki, melainkan iblis jahat yang pengen menangkap Mio. 今ので死んじまうよ。あの勇者の Untuk melindungi Mio, Bara pun terpaksa menggunakan kekuatan pedangnya lagi, meskipun hal itu punya resiko yang sangat tinggi. Kemudian Bara melepaskan beberapa serangan tebasan kepada sang iblis, sementara Mio dan Maria akan menyerangnya. Tahu-taunya pas pertempuran itu akan semakin sengit, iblis itu malah mati menjadi kristal karena ada beberapa pahlawan yang menyerangnya dari arah belakang. Dan ternyata kencan itu sebenarnya telah disetting sama para pahlawan yang pengen menangkap Mio untuk dihabisi. Setelah itu, pria bernama Shiba pun menjelaskan kalau merekalah yang menyuruh Yuki untuk berkencan dengan Bara supaya dapat mengetahui koordinat Bara untuk memberikan pesan kepada Bara. Jadi pada pesan tersebut, Shiba pengen menantang Bara untuk bertarung dengan beberapa perjanjian yang perlu mereka sepakati. Di mana pada perjanjian tersebut, Bara bakalan bertarung dengan kedua muridnya pada dimensi yang telah mereka ciptakan. Dan jika Bara dapat menang pada pertarungan itu, maka mereka tidak akan mengganggu Bara lagi. Dan begitupun sebaliknya, di mana jika Bara kalah dalam pertarungan tersebut, maka Bara mesti menyerahkan Mio kepada para pahlawan. 1週間後だ。 Hingga setelah mereka kembali di rumah, Bara pun mengajak Maria dan Mio untuk berlatih agar mereka dapat menang pada tantangan Shiba. Singkatnya, pada keesokan hari, Shiba dan Bara akan bertemu di tengah kota karena Shiba telah mempersiapkan arena sihir kepada pertempuran mereka. Jadi pada pertarungan itu, Bara, Mio, dan Maria akan menghadapi Kurumi dan Takashi yang merupakan anak buah dari Shiba. Melihat kekuatan Kurumi yang sangat diuntungkan pada area terbuka, Bara pun terpaksa memancing Kurumi ke dalam bangunan yang terbengkalai agar Kurumi tidak dapat menggunakan kekuatan taufannya dengan mudah. Nah, dengan begitu, Bara pun bisa fokus melepaskan serangan terhadap Kurumi karena kekuatan Kurumi bakalan terhambat di dalam bangunan. Namun saat Bara akan pergi untuk menyelamatkan Mio, dari kejauhan, datanglah Yuki yang tiba-tiba menjatuhkan Bara. Setelah Bara terjatuh dan pingsan, Yuki akan segera pergi mencari Mio karena Yuki pengen melakukan sesuatu kepada Mio. Sementara di lain sisi, Mio dan Maria pun menjadi sangat kesulitan karena lawan mereka merupakan seorang pria yang cukup berpengalaman. Namun ketika Takashi akan menyerang mereka, secara tiba-tiba datanglah Yuki, kemudian menahan serangan Takashi menggunakan pedangnya. Ternyata, Yuki pengen menghentikan pertempuran itu, lantaran Yuki tidak ingin sampai Bara kehilangan Mio. Karena seperti yang diketahui, jika Bara punya tugas dari ayahnya untuk melindungi Mio yang saat ini telah menjadi keluarga barunya. Untung saja, ketika Takashi akan menyerang Yuki karena telah berkhianat, datanglah Bara yang telah sadar setelah Kurumi membangunkannya. Kemudian, Bara pun menggunakan separuh kekuatan pedangnya dan berhasil mengalahkan Takashi dengan 3 serangan. 今は優勢に見えてもどこ Ya, karena seperti yang diketahui, kalau Bara dapat menang dengan mudah karena dia merupakan seorang MC. Tapi setelah pertarungan tersebut, Shiba pun memutuskan untuk mundur karena desa pahlawan sedang memanggilnya. Terlebih, karena Shiba merupakan pria sejati, maka Shiba pun akan menepati janjinya sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Singkatnya, setelah insiden tersebut, kehidupan Bara pun berlanjut seperti semula dan Bara akan kembali menjalani hari-hari bersama dengan adik-adik cantik yang suka menggodanya.